yang biasanya itu surat. Masih surat. Oh, jadi mereka kembali lagi ke abad sekian puluh ribu yang lalu. untuk kalangan pelajar yang masih mondok, yang masih aktif mengikuti pembelajaran, itu tidak boleh. Ada juga nih lagi ngaji, misalkan kan ngaji subuh tuh main kitab tuh. Biasanya kan nggak ada yang ini megang kitab, kan bisa dipegang sampai gini gitu. Sampai jejak ke belakang pun pernah. Ada saking Begitu lulus ada yang nggak mau pulang, gitu ya, kan? Itu apa sih yang dirindukan dari pondok? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Malam Jumat. Para fans, para penunggu Malam Jumat, para kita, subscriber, viewers. Ya. Untuk pertama jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oke? Karena subscribe itu gratis ya guys ya. Ini nggak subscribe kebangetan. sip. Sedulur sakabehani. Subscribe. Ini bintang tamu yang luar biasa. Kita kedatangan tamu Babang Rohi. Ihor ya, Babang Ihor. Babang Ihor ini udah mondok selama berapa tahun, Kak? Alhamdulillah 3 tahun. 4 tahun, jalan 4 tahun ini ya. Iya. Jalan 4 tahun ini. Nah, di sini saya mau tanya-tanya nih. Saya mewakili dari beberapa masyarakat, dari berbagai masyarakat lah, dari elemen masyarakat lah yang ingin memondokkan anaknya, Kak. Oke, siap. Jadi ternyata di masyarakat ini banyak orang tua yang masih bingung. Ada apa di pondok? Plus-plusnya di pondok tuh apa? Iya, itu. Terus juga keunggulan. Kenapa kok dimasukin pondok tuh apa? Iya. Nah, jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya tampung, yang saya bakal tanyakan ke Kak Roy. Karena sudah 4 tahun. Sebenarnya kalau buat mondok 4 tahun masih labil ya, Kak ya, masih kecil ya. Belum cukup. Kalau kata orang dulu 3 tahun itu masih baru bisa Seumur jagung lah ya, bahasanya. bahasanya seumur baru jagung. bisa buat selimut lah. Ya, benar. Belum apa-apa kalau Jadi di sini saya akan bahas kesan-kesan apa aja yang menyenangkan yang terjadi di dalam pondok. Ya, Kak ya? Iya, boleh. Kita sharing aja, Kak. Kita sharing aja, Kak. Jadi karena memang informasi mengenai pondok pesantren itu perlu. Karena apa? Benar. Karena menurut saya pendidikan yang paling tepat saat ini di era ini itu adalah pondok pesantren. Pondok pesantren, Kak. Karena apa? Di pondok pesantren semua agenda atau semua fasilitas sudah ada. Ada. Malah kita dapat sesuatu hal di pesantren itu belum tentu dapat di sekolah-sekolah umum. Karena apa? Karena di sekolah di pesantren sudah banyak yang mendirikan sekolah-sekolah formal juga. Oh, benar. Itu kan, benar kan? Banyak yang pondok ya, khususnya banyak Jadi Lampung. jadi banyak plus-plusnya tuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin mondok anak-anaknya ternyata banyak plus-plusnya. Ini belum dibahas loh. Kalem, santai. Kita bahas abis. Kita kupas abis satu persatu pengalaman Kak Ihor ini apa aja. Nah, itu. Pokoknya apa aja yang didapat dari pondok itu, kesan-kesan, kesenangan. Pokoknya banyak bener yang akan kita bahas. Ya. Tentunya ini pokoknya semua kegiatan yang ada di pondok itu insya Allah bermanfaat. Karena apa? Kita selalu dipantau, kita dipimpin langsung oleh ahlinya. Siapa lagi kalau bukan kiai-kiai kita? Kiai-kiai yang Nggak mungkin dong kalau seorang kiai bisa mendirikan pondok pesantren kalau beliau itu bukan seorang kiai yang wah benar. ilmu yang tinggi. Ini saya mau nanya dari beberapa pertanyaan. Sebenarnya di pondok itu apa sih beda dari sekolah lain tuh, bedanya antara pondok pesantren dan Sekolah formal. Ya, formal. Nah, ini yang perbedaan dasar ya. Perbedaan dasar. Gitu. Kalau kita di pondok pesantren itu kita 24 jam full itu kita pasti diberi kegiatan dan kita dipantau langsung oleh tenaga pendidik kita. Bener nggak? Bener Kan? Karena apa? Ketika kita sekolah formal, hanya sekolah formal saja, itu hanya guru. Misalnya kita sekolah jam 7 pulang jam 12, hanya segitu saja. Selebihnya tanggung jawab seorang guru sudah tidak ada lagi. Gitu kan? Tapi kalau di pondok pesantren, ketika kita pulang sekolah, kita pulang ke kamar, ke asrama, itu masih ada ustadzah kita yang masih memantau kita. Bener. Jadi
pengurus atau ustadz ustazahnya itu pengganti dari orang tua. Iya, Jadi orang tua. sebagai orang tua kedua lah di pondok. Pondok pesantren. Kalau misalkan gini, kalau misalkan kita di rumah nih, ya kita kan kalau umur aliyah atau SMA ya, kita pulang sekolah mungkin bermain segala macam, entah itu hal positif ataupun negatif, benar nggak? Kalau kita di pondok pesantren, kita dipantau ketika kita melakukan kesalahan, kita mau melakukan kesalahan yang seperti apa di pondok pesantren gitu, terpantau langsung kita dinasihati. Jadi selama 24 jam itu terpantau full kegiatan. Jadi kesan ya pengalaman lah kita cerita masalah pengalaman ya. Tadi tuh ya sedikit berbeda dari pondok pesantren lah, dari tenaga pendidik kita gitu ya. Tenaga pendidik di pondok pesantren double tugasnya, lalu sebagai orang tua kita. Dan mungkin orang tua kita ya bukan orang tua kita bukan tidak bisa mendidik kita, karena keterbatasan ilmu. Begitu enggak? Nah, semua hal yang ada di pesantren kita diajarkan dengan ilmu-ilmu yang ada. Kegiatan-kegiatannya tuh Kak, gimana Kak? Kegiatan-kegiatan saya kayak misalnya kalau di pondok-pondok itu biasanya kayak kitab-kitab gundul tuh, mana-manai pegon. Terus itu gimana, coba ceritain? Dari bangun tidur kayak ngapain, terus juga kalau pribadi saya mungkin ini juga dialami ya nggak semua santri ya. Mungkin pertama kali datang ke pondok ya merasa asing dengan suasana yang ada. Apalagi yang katanya anak mami yang selalu ada orang tua tiba-tiba dipisahin dari orang tua, itu gimana perasaannya Kak? Pertama kali masuk pondok, yang biasanya kita maafnya ngomong nih ya, mas di rumah tuh masih tidur sama orang tua, ya kan? Kalau nggak bangun ada yang bangunin ibu lah gitu kan, masih ketemu ibu bapak. Tiba-tiba masuk pondok nggak ketemu ibu, nggak ketemu bapak, itu perasaannya kayak gimana tuh Kak? Yang pertama tadi asing ya, karena suasana, karena kita perlu adaptasi benar. Kita asing nih kok, nggak kenal siapa ini. Iya, kawan juga dari berbagai daerah, dengan belakang yang berbeda. Kita perlu adaptasi. Pertama asing lah. Tapi di pertama kali masuk sini kita ada sini pelajaran yang harus kita ambil. Mungkin nanti teman-teman santri ya semuanya. Jadi ketika kita datang kan bertemu dengan orang-orang yang berbeda latar belakang, berbeda sikapnya, di mana pergaulannya mereka berbeda, gitu kan. Nah di sini kita bisa belajar memahami, ya saling menghargai, gitu kan? Saling menghormati. Jadi jangan ketika kebiasaan kita mungkin kebiasaan kita baik nih, kita baik ketika lihat orang dengan watak yang berbeda, ada hal mereka lakukan baik, tetapi di mata kita kurang baik, kita jangan langsung dijudge bahwasanya nggak baik nih orangnya kayak gitu. Itu harus perlu kita pelajari lagi. Kita harus pinter-pinter adaptasi untuk awal, karena ini ya karena belum terbiasa jauh dari orang tua. Untuk minggu-minggu awal nih, aku penasaran nih, masih inget nggak apa tiap minggu tiap malam itu di kamar mandi diem mama ibu gimana tuh coba? Itu sering terjadi ya. Tapi memang sering terjadi gitu. Karena sering terjadi ya. Minggu-minggu santri itu masih banyak yang nangis. Banyak yang nangis. Nggak putra nggak putri itu ya. Nggak putra masih banyak yang nangis. Biasanya putra tuh sok-sokan kan kamar biasa. Kamar mandi mbak sambil mandi kan. Gitu-gitulah pokoknya. Jadi malam untuk minggu-minggu awal atau bulan-bulan awal itu wajar ya. Wajar. Ibu-ibu bawa wajar. Jangan khawatir lah. Ketika anaknya nangis di pondok jangan khawatir. Wajar katanya. Masih adaptasi. Ya, tetap doakan aja semoga anaknya betah. Tapi kan banyak kawan. Mungkin dengan banyak kawan, dengan banyak suasana baru, itu bakal melupakan sementara lah. Sementara melupakan kegiatan-kegiatan yang dirindukan di rumah. Ya, karena di rumah seperti ini. Kita di rumah misalkan bangun kita dibangunkan, setelah dibangunkan kita mandi, sarapan disiain. Otomatis sesuai selera kita. Kita tinggal bilang, "Bu, pengen makan ini." Ya. Itu tapi begitu sarapan kok kayak gini nah aku bingung nih,
Kayak gini tuh maksudnya Nah, gimana? Makanan di nah. pondok kayak gimana tuh? Nah, kayak gini. Kayak gininya tuh kayak gimana? Ya, yang namanya juga pondok pesantren. Ya, kan ada pondok pesantren yang bisa memang mengolah makanan sendiri kan ada yang masak sendiri. Ada juga yang memang catering ya bahasanya yang sudah disediakan. Ya. Itu kan sudah disediakan gitu kan. Kita bisa saja kok ini makannya ini ya gitu. Saya kayaknya kurang suka ini. Jadi kadang-kadang itu yang namanya juga kan orang banyak. Orang banyak Orang benar. banyak. Nggak bisa misalkan dari 500 santri. Hanya mengutamakan satu keinginan santri saja gitu kan ya. Jadi ya mungkin ya porsi kita nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Iya. Ya, karena bahkan kita dicetak tergantung bayaran Benar. bayaran kan. Kalau misalkan bayaran kita 1 juta per bulan hanya untuk uang makan makan ayam terus kita, Iya benar. nggak? Cuma kan yang pengalaman saya nih, ya walaupun sebentar saya pernah lah tidur makan di pondok lah ya. Itulah. Jadi ada bahasan kalau di pondok tuh ya belajar itu prihatin. Nah, kita Gitu kan. itu benar. Jadi jangan mau enaknya aja, dalam artian nggak semua hal tuh ada gitu loh. Kita juga harus hidup prihatin karena kita harus lihat di bawah kita nih kayak gimana. Jadi kita jadi belajar mandiri, belajar untuk sederhana. Nah ya benar. Kita oke lah ibaratkan hina. Ketika kita belajar kita dipandang hina. Lihat suatu saat nanti insya Allah kita akan mulia kan? Itu yang harus menjadi pedoman. Itu kesan-kesan minggu-minggu awal ya, masih nangis lah, makanan kita nggak selera lah. Makanan nggak selera, terus juga mau bergaul, mau keluar, jangan kan bergaul, kayaknya mau keluar kamar tuh kayaknya udah males gitu ya. Kan apalagi ya Orang-orang masih baru gitu. Tetapi caranya nih ya, biar kita nggak selalu nangis gitu. Ya kita harus sering ngobrol. Kita ya 1 hari 2 hari kita seleksi lah gitu. Seleksi teman kita yang seperti apa. Nah, kita cocok sama siapa nih? Misalkan sama si A. Oh ya udah kita coba ngobrol sama si A. Kita ngobrol. Kita kenalan lah, kita lebih dekat lagi yang emang cocok buat kita gitu. Dan kita di pondok nggak ngerasa bosan, nggak ngerinduin rumah, nggak ngerinduin Mobile Legend. apalagi yang gamers gitu ya, yang tiap harinya HP ngiri kan? Yang sukanya mungkin ya selalu dengarkan musik atau segala macam itu kan masih di pondok, mayoritas pondok seperti itu, dilarang untuk menggunakan alat komunikasi. Ya benar. Tapi kalian itu masuk pondok itu dari usia berapa sih Kak? Saya masuk usia 13 pokoknya sanawiyah, lulus sanawiyah jadi masuk aliyah. Oh maksudnya aliyah, Ya, cuman ada juga yang aliyah, MTS sanawiyah, MTS atau SMP. Ada banyak itu. Nah itu mereka orang-orang hebat gitu. Jadi yang masuk pondok itu MTS ada banyak malah jumlah lah gitu. Jadi untuk yang udah SMP masuk ke SMA nggak mau masuk pondok, kalah kamu Kalah orang sama sama anak kecil. Nah, banyak gitu banyak. dan mereka betah. Dan mereka Tapi apakah sama dari minggu awal apa masih sama? Lebih parah malah ya. ya sama lah. Tapi kan di pondok itu kan kita diajar mandiri ya. Namanya di pondok kita diajarkan untuk bisa mandiri. Nah, itu. Kayak misal makan pun kita harus ibarat kata emang udah disediain dari pondok biasanya. Cuma kan kita harus bekerja ngambil sendiri, kita nggak damping ke mama kan ya. Nyuci kayak gimana? Nyuci sendiri. Jadi bener-bener di dalam pondok ini kita diajarin untuk mandiri, untuk mendewasakan diri lah. Iya, itu mendewasakan. Pendewasaan diri itu penting ternyata di pondok. Di pondok itu ya kita mencuci, tidur, bangun, segala macam kita harus sendiri. Jadi di situ secara tidak langsung kita diajarkan untuk mandiri. Karena apa nih? Poin yang penting juga nih ya, selain kita tadi harus beradaptasi ketika kita masuk pondok, kita juga harus pintar-pintar membagi waktu. Itu. Ya, itu sih buat teman-teman santri harus yang mau nyantri lah, harus pintar-pintar membagi waktu belajar ketika sudah di pondok pesantren. Karena kegiatan di pondok pesantren banyak banget. Subhanallah ada. Jadi dari bangun sampai bangun lagi itu banyak kegiatan yang itu menguras waktu, menguras tenaga. Kita harus pintar-pintar waktu kita buat bermain, buat belajar juga bisa. Tapi itu yang buat lupa sama orang tua biasanya. Ya itu. Pertama tuh banyak kegiatan, banyak kawan, jadi boro-boro memikirin kangen-kangen di rumah gitu kan. Enggak.
pokoknya kalau ya adaptasi itu yang pertama ya. Setelah itu kan kita harus benar-benar menjaga waktu. Karena apa? Kita biasanya dibangunkan itu 1 sampai 2 jam sebelum subuh. Jadi bangun itu sekitar sepertiga malam. Sepertiga malam. Ya kalau misalkan subuh jam setengah 5 ya sekitar jam 3:30-4 sudah dibangunkan. Sudah dibangunkan. Kita di situ harus berarti untuk bangun. Harus bangun. Kita bisa tahajud. Tapi awal-awal itu ya namanya Ya. awal-awal pasti susah lah ya. Gimana tuh untuk- pengalaman saya sendiri nih, melihat teman-teman yang lain juga. Awal-awal malah ya enggak terlalu susah, malah cepet bangunnya. Oh, kalau awal-awal malah cepet. Awal-awal cepet banget. Kalau menurut saya karena pertama belum betah. Ya bisa jadi, ya bisa jadi yang betah. Terus ya memang mungkin karena ada keinginan ingin ngaji, ingin mondok, mereka malah Oh, karena dia, iya, nah, karena kan di pondok digerakkan. itu harus seperti itu, jadi digiatin gitu. Baru terus bangun subuh. bangun subuh. Oh, tahajud, bangun Baca. subuh. Habis itu kan ada beberapa mungkin ya ketika kita di pondok pesantren ya, kita berbeda lembaga, tentunya berbeda peraturan, berbeda kegiatan. Nah itu kan ada yang bangun subuh, ayo sebelum subuh ayo tahajud. Setelah tahajud ada ini, gitu kan. Ada yang apa dibangunkan saja gitu. Dulu subuh. Silahkan santri intinya bangun, siap-siap untuk sholat subuh, udah tahajud. Setelah tahajud dia mau hafalan kayak, mau baca Al-Quran kayak, mau wiridan kayak, itu ada diberi kebiasaan seperti itu. Oh, gitu. Ada juga ada yang diberikan apa memang jadwal atau waktu apa kegiatan itu sendiri. Nah kan kita kegiatan kita tuh dari sebelum subuh, sholat subuh, habis subuh pasti ada ngaji. Habis itu kalau habis ngaji setelah subuh kita persiapan untuk sekolah. Oh, di sini juga ada sekolah. Ada sekolah juga karena kita pondok-pondok yang memang apa ya, ada juga kan pondok-pondok yang memang ada sekolahnya. Kita sekolah dari jam 7 sampai jam 12 apa jam 1 kita sholat dulu baru kita istirahat. Itu untuk awal-awal ya. Awal-awal ya. Untuk Jadi untuk awal, teman-teman ya pasti dari 24 jam itu kegiatan kita full. kegiatan full, masih nangis. Kita harus bisa itu tadi, harus Itu kan, kita membagi waktu. Jadi bagi waktu kita ya untuk bermain tadi, untuk apa namanya ngaji, bermain, hafalan. Kita harus pintar-pintar membagi waktu karena satu hal tadi itu kegiatan di pondok pesantren. Kegiatan-kegiatan apa nih Kak? Menurut Kakak yang menarik? Ya, Yang menarik, seru. yang seru ya. Bisa dikatakan untuk hiburan kita. Untuk hiburan lah. Nah biasanya kita ada sholawatan, hadroh. Oh, hadrohan, ada hadroh. Hadrohan, ada sholawatan apa? Mau disebut duror. Biasanya itu kan meriah. Diadakan ya ada yang kalau di tempat saya, itu setiap hari apa namanya sekali ada sekali ini ya? rutinannya Ada grup hadrohnya. ada grup hadrohnya. Ada Jadi grup seminggu sekali saya di Alikmah seminggu sekali ada setiap hari Kamis itu pembacaan Maulid Sindikiro. Jadi itu untuk sekali itu rutin dan juga ada nanti Maulid Sindikiro di setiap malam Minggu Kliwon. Pembacaan Maulid Sindikiro akbar lah. Akbar. Jadi Itu kegiatan yang apa ya membuat kita tenang gitu, senang selain kita bisa bersolawat, hiburan lah gitu, melepas penat, melepas penat dengan kita bersolawat bersama-sama. Ada juga ya kegiatan-kegiatan ekskul lah, kegiatan ekskul ya ada seperti olahraga lah, ada baca kitab, qori, terus ada juga pidato, ada juga kreasi apa tuh? kreasi santri. Nah kreasi santri ini ya meliputi apa bisa pembuat karya tulis, kayak tulis web puisi, cerpen dan sebagainya. Ada juga apa namanya robot, apa teknik robot. Oh, robotik. Ya, robotik itu teknologi, ada. ya, teknologi. Kayak apa misalkan roket air, terus ada robotik yang bisa memindahkan barang gitu. Itu alhamdulillah sudah berjalan beberapa tahun di Alikmah. Jadi Seru ya Kak? Seru. Jadi Jadi itu itu mondok itu seru. asli seru banget malah. Ternyata Jadi jangan ragu lah. Kita jangan kita di luar bisa main kesana kesini. Apa sih main kesana kesini kan? Nah, ini di pondok kita bermain tapi dapat ilmu.
Oh, masih bisa bermain Masih. tapi dapat. Nah kemarin kita pernah sudah 3 kali ada kesempatan untuk apa ya mengikuti perlombaan untuk ekskul karya santri tadi. Nah pertama kita di Banten kalau nggak salah, di Banten, provinsi Banten, kita saingannya bukan alia Tapi tapi umum dan itu mayoritas universitas. tingkat universitas. Universitas kita alhamdulillah masih bersaing. Kita dapat harapan 3 kalau nggak salah. Harapan 1. Harapan satu. Itu tingkat nasional bisa dibilang ya, Iya, karena itu karena tingkat- bukan wilayah Lampung aja ya. Karena dari provinsi-provinsi Ya, lain pun mengirim. dan itu juga ada saingannya di universitas. Dan untuk umum karya- itu, ya, karya umum. tulis. Dan karya tulis itu ya itu apa namanya teknologi. Jadi mereka punya teknologi kayak semacam sensor atau apa kayak kepengamanan rumah gitulah malah nambah kayak pemanfaatan teknologi dan mereka presentasikan. Dan alhamdulillah mereka bisa harapan 1. Dan yang terakhir alhamdulillah mereka juara 1. Wis. Itu Aplus. di mana? Pokoknya di luar Lampung dan lumayan jauh. Itu kemarin kan online karena pandemi. Itu di mana apa? Lupa saya. Pokoknya mereka juara 1 di Tingkat? itu di tingkat nasional. Tingkat nasional. Tingkat nasional itu karya tulis. Ya mereka punya Luar biasa, teknologi. luar Iya, biasa. jadi mereka punya teknologi. Mereka tuangkan ke tulisan. Mereka presentasikan. Luar biasa. Itu menurut saya Itu prestasi-prestasi yang membanggakan membanggakan, ya. yang didapat yang di pondok itu Pondok, sendiri. ya, bagi santri itu sendiri. Ya. Santri nggak cuma pinter agama saja. Itu menurut saya kegiatan tadi ya, berkaitan sama kegiatan yang memang itu bisa menghibur kita gitu, menghilangkan kepenatan. Tapi ada ilmu dan manfaatnya. Iya benar. Ya. Tuh terus karena memang awal-awal ya, karena awal-awal tadi tuh kadang-kadang sempat kok nggak enak, ada aja Ada BT-nya. BT-nya, BT tadi. Nah, terus gimana cara kakak Nah, untuk menghilangkan kepenatan atau bete lah di Iya. pondok Iya kan? dengan rutinitas yang yang lumayan lumayan padat, lah, menguras gitu. waktu, Menguras bener. gitu. Ya itu tadi kita pernah berpikir, saya rasa semua santri pernah berpikir aja, karena saya nggak usah mondok lah, nggak betah gitu. betah deh. Karena kok seperti ini. Pernah memang itu menurut saya hampir semua santri ya, saya katakan 60% lah pasti mengalami hal itu. Pasti mengalami hal itu. Apalagi ketika apa ya kita punya rasa minder gitu kok kayak gini yang dosennya kayaknya nggak sanggup kayak gini. Tapi karena kita dari awal punya keinginan kita pengen mempelajari ilmu agama yang lebih dalam lagi, kita membangkitkan udah saya harus divaksin. Dengan cara apa? Pertama menurut saya kita harus mengikuti semua kegiatan yang ada. Gitu. Jadi kalau kita ikut kegiatan tidak terasa hari-hari kita lalui dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kita. Kegiatan-kegiatan apa yang udah kakak ikutin selama di pondok? Nah ya kegiatan-kegiatan, kalau kegiatan kan apa banyak ya, kita juga sering mungkin ada event-event keluar Yang kakak ikutin ya. yang Kalau kakak saya ikutin, pengalaman, jadi kita berbagi ya pengalaman saya kan ya melihat itu kayak tadi prestasi tadi kan. Itu kakak juga? Bukan, itu ya adik kelas lah, adik kelas. Adik kelas. Tapi saya pernah gitu beberapa mengikuti, kayak misalkan kita pernah mengikuti kegiatan perlombaan pidato, Marawi, terus LCT, terus baca kitab kuning. Kakak juga ikut lomba? Kalau saya di pidato, nggak semua, Oh, kan semua orang ada bakatnya masing-masing. Kalau Jadi saya dalam pondok itu ternyata bukan cuma ngaji, nggak cuma cuma di situ juga ada pembelajaran kayak pidato. iya, ada pidato tadi, terus kayak kalau baca kitab kuning wajarnya harus bisa. Kayak tadi kayak Marawi atau Hadroh lah, terus kayak ya ada yang lainnya lah kayak perlombaan tadi. Itu menurut saya kegiatan-kegiatan yang bisa memacu kita pengen tetap di pondok. Saya kalau misalkan di pondok ini
siapa tahu saya bisa lah ya. Oke lah, kita belajar ada godaannya, nggak lillahi ta'ala, nggak apa-apa. Itu untuk apa, meningkatkan semangat kita, untuk meningkatkan semangat kita untuk terus belajar dan belajar. Ketika kita sudah belajar, sudah mengerti ilmu yang apa, insya Allah kita akan melakukan hal itu dengan lillahi ta'ala, dengan senang hati. Yang penting enjoy itu Yang tadi. penting enjoy tadi, karena sesuatu apa senang itu menurut saya senang itu menurut saya ketika kita melakukan sesuatu tanpa ada beban.